Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safu Anisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Etika Dakwah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh dai agar tercapainya profesionalisme dai dalam berdakwah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai profesionalisme dai. Profesionalisme dai merupakan kemampuan, kepilauan, dan kualitas yang dimiliki oleh seorang dai dalam melaksanakan tugas dakwah secara terampil, penuh kesungguhan, dan sesuai dengan standar keilmuan serta etika Islam. Seorang dai profesional tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, akan tetapi mampu menjadi teladan yang baik, menguasai ilmu agama secara mendalam, dan menggunakan metode yang relevan untuk mencapai keberhasilan dalam berdakwah. Kemudian landasan profesionalisme dai ini terdapat pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ayat ini menekankan bahwa seorang dai harus berani menjaga kebersihan hati, menjauhi perbuatan dosa, ikhlas, dan bersabar dalam menyampaikan peringatan kepada umat manusia. Ayat ini memberikan panduan bagaimana seorang dai seharusnya bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya. Adapun kompetensi yang harus dimiliki dai dalam profesionalismenya adalah menjadi pemberani dan rajin. Dai harus memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan ketekunan dalam menjalankan tugas dakwah meskipun menghadapi berbagai rintangan. Dan dai juga harus rajin dalam melakukan dakwahnya agar memiliki kompetensi yang baik dalam pandangan masyarakat. Kemudian bersegera dalam melaksanakan kebaikan, karena dengan tidak menunda-nunda perbuatan baik akan memberikan manfaat dan kesempatan untuk menyebarkan lebih banyak kebaikan. Kemudian memiliki nilai ketauhidan yang tinggi, karena keimanan yang kuat dan keyakinan teguh terhadap Allah SWT memberikan dakwah tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Kemudian memiliki marwah yang kuat dengan menjaga integritas perilaku dan harga diri agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian ikhlas, menjalankan dakwah dengan niat murni karena Allah SWT, bukan untuk mencari pujian dan tidak mencari keuntungan pribadi. Kemudian yang terakhir adalah sabar, mampu menghadapi tantangan, kritik, dan juga hambatan dalam dakwah dengan tenang dan penuh ketekunan, merupakan suatu hal yang menjadikan profesionalisme dai ini terlihat dalam dakwanya. Nah, kompetensi ini menjadi potensi penting agar dai dapat menyampaikan pesan Islam secara efektif, relevan, dan berdampak bagi masyarakat yang didakwainya. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai ekstremisme Islam yang mengarah pada radikalisme. Kemudian pemahaman tentang Islam moderat. Nah, di sini penyebab ekstremisme menuju radikalisme ini karena pemahaman teks secara literal, tidak memperhatikan konteks historis dan sosial dari ayat atau hadis. Kemudian adanya kepentingan politik. Nah, kelompok tertentu memanfaatkan ajaran agama untuk tujuan politik. Itulah mengapa terjadinya ekstremisme. Kemudian adanya kekeliruan dalam menyikapi ketidakadilan, karena beberapa individu merasa terpinggirkan atau tersingkirkan atau tertindas sehingga memilih jalan untuk menuju radikal. Kemudian minimnya pemahaman agama yang komprehensif, karena kurangnya pendidikan agama yang benar-benar memicu kesalahpahaman. Kemudian pemahaman Islam moderat, yaitu Islam moderat adalah pemahaman agama yang toleran,
menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya. Kemudian adanya keseimbangan, tidak berlebihan dalam beribadah atau bertindak. Kemudian mengutamakan dialog, memilih cara damai untuk menyelesaikan konflik, dan menerapkan ajaran Islam sesuai dengan kondisi masyarakat tanpa meninggalkan prinsip syariat. Kemudian pada penjelasan yang ketiga mengenai pandangan terhadap tarif jasa dakwah. Tarif jasa dakwah merupakan isu yang perlu disikapi dengan bijak sebenarnya, karena menurut pandangan positif, pengaturan tarif dianggap wajar untuk mendukung keberlanjutan kegiatan dakwah, mengingat dai juga memiliki kebutuhan ekonomi. Akan tetapi dalam pandangan negatifnya, dakwah seharusnya dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena imbalan. Namun tarif dakwah juga bisa dilakukan dengan transparan dan disesuaikan dengan kemampuan jamaah. Kemudian tidak menjadikan tarif sebagai tujuan utama, melainkan fokus pada penyampaian nilai-nilai Islam. Kemudian harus tetap memberikan esensi dakwah sebagai ibadah, bukan komoditas karena pandangan mengenai tarif jasa dakwah ini sangat memiliki pandangan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kita harus waspada terhadap apa yang kita lakukan untuk berdakwah. Kemudian penjelasan yang keempat mengenai etika humor dalam berdakwah. Sebenarnya humor dapat menjadi alat yang efektif dalam dakwah jika digunakan dengan benar. Akan tetapi mungkin kadang kita dapati humor dalam dakwah dilakukan dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, karena humor dalam dakwah juga memiliki batasan dan etika yang perlu diperhatikan agar tidak mengurangi esensi dalam pesan dakwah. Nah, berikut adalah etika humor dalam dakwah. Yang pertama, tidak melanggar nilai agama. Humor harus tetap dalam koridor ajaran Islam, tidak mengandung unsur penghinaan terhadap agama, simbol-simbol keagamaan ataupun tokoh agama. Kemudian relevan dengan pesan dakwah. Humor yang digunakan harus mendukung materi dakwah, bukan sekedar hiburan kosong. Misalnya menyisipkan humor yang mengandung hikmah atau mengilustrasikan suatu pesan keagamaan yang disampaikan. Kemudian tidak menyinggung perasaan. Humor harus menghindari hal-hal yang dapat menyinggung audiens ataupun mat'u, seperti menyindir dengan berlebihan ataupun menggunakan bahasa yang kasar dalam humor. Kemudian tidak vulgar atau berlebihan, karena dalam dakwah seorang dai harus menghindari humor yang bersifat vulgar, sarkastik atau berlebihan, karena dai harus tetap menjaga kesopanan dan adab seorang dai. Kemudian adanya proporsional, karena humor digunakan sebagai selingan untuk mencairkan suasana, tetapi tidak untuk mendominasi dari isi dakwah yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, menjaga keseriusan dakwah. Humor tidak boleh membuat mat'u kehilangan fokus terhadap pesan inti dari dakwah yang disampaikan, karena ketika humor berlebihan akan menjadikan pesan dakwah yang disampaikan menjadi tumpang tindih dengan apa yang disampaikan dalam humor tersebut. Nah, humor yang baik, pada intinya humor yang baik dapat mendekatkan dai dengan mat'unya, menciptakan suasana yang nyaman dan membantu pesan dakwah diterima dengan lebih baik. Akan tetapi dai juga harus bijak dalam memilih waktu, tempat, dan cara menyisipkan humor agar dakwah tetap bernilai ibadah dan tidak
terjadinya pro dan kontra mengenai dakwah yang disampaikannya. Kemudian mengenai penjelasan deskripsi sosok dan gaya berdakwah tentang Ustadz Ali Hidayah. Ustadz Ali Hidayah dikenal sebagai dai yang cerdas dan memiliki wawasan keilmuan yang sangat luas, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Ia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan penjelasan yang mendalam dan menghubungkannya dengan konteks kehidupan modern. Adapun gaya berdakwah dalam Ustadz Adi Hidayat ini menyampaikan sistematis dan akademis. Yang pertama yaitu Ustadz Adi Hidayat menyampaikan materi dakwahnya secara struktur dan logis sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, dari kalangan awam sampai kalangan yang memiliki keahlian. Kemudian interaktif. Ia sering melibatkan mat'u dengan membuka sesi tanya jawab dan kemudian memberikan jawaban yang mendalam dan juga berdasarkan dengan dalil-dalil ayat Al-Quran. Kemudian Ustadz Adi Hidayat ini juga menggunakan media digital sebagai berdakwahnya. Beliau aktif di media sosial dan platform YouTube untuk menjangkau mat'u yang lebih luas. Kemudian beliau memiliki gaya dakwah yang santun dan juga lembut. Cara penyampaiannya penuh kelembutan sehingga audiens merasa nyaman meskipun membahas tema-tema yang berat seperti akidah ataupun fikih. Adapun yang terakhir mengenai kontribusi dalam membangun etika dakwah sebagai seorang individu muslim yang peduli terhadap dakwah dan apabila diberikan kesempatan untuk berdakwah di suatu hari kemudian, etika yang dapat dilakukan dalam membangun etika dalam berdakwah yaitu menguatkan niat dan keikhlasan. Karena sebelum berdakwah saya pribadi harus meniatkan bahwa kegiatan berdakwah ini semata-mata untuk mencari ridha Allah, niat yang tulus serta menjadi pondasi utama agar dakwah terjaga dari motivasi duniawi seperti popularitas dan keuntungan materi. Kemudian meningkatkan kompetensi diri dengan cara belajar ilmu agama secara mendalam agar pesan dakwah yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan. Kemudian juga menguasai teknik komunikasi seperti public speaking, kemudian penggunaan media modern untuk menyampaikan dakwah secara efektif. Kemudian kontribusi yang bisa saya lakukan juga dengan menjaga akhlak sebagai seorang individu muslim yang mungkin suatu hari bisa melakukan dakwah, wajib untuk menjaga akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari merupakan cara terbaik untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat bahwa dakwah bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui suatu tindakan. Kemudian menggunakan humor yang beradab. Jika menggunakan humor dalam dakwah mungkin seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, humor harus sesuai dengan etika Islam, kemudian tidak menyinggung dan mendukung pesan yang ingin disampaikan, karena humor itu sebagai pembantu menyairkan suasana tetapi tetap harus menjaga keseriusan dalam beribadah atau berdakwah. Kemudian sebagai individu juga saya ingin memanfaatkan teknologi, akan tetapi dalam teknologi ini saya sebagai individu harus membuat konten yang positif di media sosial, kemudian
relevan dengan kebutuhan umat muslim saat ini. Kemudian menggunakan platform media digital seperti YouTube, Instagram ataupun podcast untuk menjangkau lebih banyak audiens mat'u. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial, terlibat dalam kegiatan sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti membantu sesama, kemudian berbagi ilmu atau mendukung program pendidikan agama. Kemudian menyampaikan dakwah yang relevan dengan isu-isu sosial dan memberikan solusi Islami berdasarkan dalil-dalil dalam ayat Al-Quran. Kemudian menghormati perbedaan, karena dalam berdakwah penting untuk menghormati perbedaan pendapat ataupun keyakinan. Dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam, dakwah harus dilakukan dengan penuh hikmah dan juga toleransi. Kemudian mendorong adanya kolaborasi, bekerja sama dengan suatu komunitas ataupun organisasi dakwah dapat memperkuat sinergi dalam menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat ataupun mat'u secara lebih luas. Nah, itulah kontribusi yang bisa saya lakukan dalam membangun etika dakwah. Kemudian cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai mata kuliah etika dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.